Kesombongan di bulan Ramadan. Ramadan baru saja dimulai di Desa Sukamulya, sebuah desa kecil yang damai di pinggiran kota. Langit fajar masih gelap, hanya diterangi lampu-lampu kecil di beberapa rumah. Di salah satu rumah paling megah di desa itu, suara dentingan piring dan sendok memenuhi ruangan makan. Haji Salman, pria paruh baya yang dikenal sebagai orang terkaya di desa, duduk di kursi utama meja makan panjangnya. Di depannya tersaji hidangan mewah, kambing guling, nasi kebuli, daging unta, dan kurma ajwa asli dari Madinah. Suara tawanya menggema saat ia mencicipi makanan dengan penuh kenikmatan. Di seberang meja, duduk beberapa warga desa yang ia undang untuk sahur. Mereka bukan tamu kehormatan, melainkan warga miskin yang datang dengan harapan mendapat berkah Ramadan. Namun, bukan keramahan yang mereka rasakan, melainkan cemoohan halus dari tuan rumah. "Lihatlah," kata Haji Salman seraya mengambil sepotong daging kambing muda. "Beginilah sahur orang yang benar-benar diberkahi. Makan makanan terbaik, karena ibadah juga butuh tenaga. Kalau hanya sahur dengan nasi putih dan ikan asin, bagaimana bisa kuat puasa?" Beberapa warga hanya tersenyum kaku. Mereka tahu Haji Salman adalah orang kaya yang suka pamer. Meskipun banyak yang tak menyukainya, mereka tetap menghormatinya, mengingat ia adalah salah satu donatur utama masjid desa. Pak Darman, seorang petani tua yang hidup sederhana, mencoba menengahi. "Pak Haji, yang penting bukan apa yang kita makan, tapi niat dalam hati kita." Haji Salman mendengus, menyeruput susu unta mahalnya. "Itu hanya alasan orang yang malas berusaha. Lihat aku bekerja keras, pergi haji 3 kali, punya ladang luas, dan tetap beribadah. Kalian hanya tahu mengeluh." Suasana hening. Beberapa warga menundukkan kepala, tersinggung namun tak bisa membantah. Istri Haji Salman, Bu Maryam, tampak gelisah, tetapi ia tahu suaminya tidak suka dibantah. "Ayo, makan yang banyak. Ramadan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Haji Salman. Melanjutkan makannya tanpa menyadari betapa sombongnya ia terdengar. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, setelah syalat tarawih, Haji Salman pulang dengan perasaan puas. Ia baru saja memberi ceramah di masjid, mengingatkan warga tentang pentingnya bersedekah. Namun, di dalam hatinya, ia merasa lebih unggul dari mereka. "Mereka harus belajar dariku," pikirnya. "Tanpa orang sepertiku, siapa yang akan membantu mereka?" Setelah berganti pakaian, ia merebahkan tubuhnya di ranjang empuk. Udara malam terasa sejuk, membuatnya cepat terlelap. Namun, di dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang aneh. Ia berdiri di padang pasir luas, di bawah langit gelap tanpa bintang. Angin kencang berhembus, membawa suara yang bergema di sekelilingnya. "Haji Salman, engkau sombong, engkau menghina orang miskin. Ramadan adalah bulan ampunan, tapi engkau malah menimbun kesombongan." Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat, tangannya berubah, kakinya pendek, dan moncongnya memanjang. Ia melihat bayangannya di genangan air. Bukan lagi seorang pria terhormat, melainkan seekor babi hitam dengan baju koko putih dan peci di kepalanya. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah dengusan babi. Ia ingin berlari, tetapi kakinya gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin, aku Haji Salman." Namun, suara misterius itu kembali bergema. "Allah Maha Adil. Kau telah diuji, dan kau gagal. Kini kau akan merasakan bagaimana rasanya dihina, dijauhi, dan dianggap najis oleh orang-orang yang dulu kau rendahkan." Haji Salman terbangun dengan keringat dingin. Namun, begitu ia membuka mata, ia sadar bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ia benar-benar telah berubah menjadi seekor babi. Pagi yang menggemparkan. Pagi itu, suasana desa gempar. Seekor babi berpakaian rapi berkeliaran di halaman rumah besar Haji Salman. Bu Maryam yang baru keluar rumah langsung berteriak histeris, "Astagfirullah, dari mana babi ini masuk?" Pak Darman yang kebetulan lewat memperhatikan babi itu dengan seksama. "Tunggu, baju koko ini, peci ini, bukankah ini pakaian Pak Haji?" Para warga mulai berkerumun, beberapa beristighfar, beberapa lainnya mundur ketakutan. "Jangan-jangan, ini benar-benar Pak Haji Salman," bisik seorang warga. Sementara itu, Haji Salman yang kini dalam wujud babi berusaha berbicara.
tetapi hanya suara dengusan yang keluar. Ia mencoba menulis di tanah dengan cakarnya, tetapi tak ada yang mengerti koratannya. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa hangat di wajahnya yang kini penuh bulu kasar. Ya Allah, aku dikutuk. Ujian kesabaran dan taubat. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Haji Salman. Ia mencoba memasuki rumahnya, tetapi para pembantu langsung mengusirnya dengan sapu. Bu Maryam bahkan menutup semua pintu dan jendela, takut terkena najis. Di jalan, orang-orang menjauhinya. Beberapa anak kecil melemparinya dengan batu. Ia ingin berteriak meminta pertolongan, tapi semua yang keluar hanyalah suara babi. Kelaparan, ia mencoba mencari makanan. Namun, setiap kali ia mendekati seseorang, mereka akan mengusirnya dengan jijik. Pergi, babi najis, teriak seseorang. Haji Salman mulai memahami penderitaan orang-orang yang dulu ia rendahkan. Dulu, ia merasa dirinya lebih baik dari mereka. Sekarang, ia bahkan lebih buruk dari mereka, seekor babi yang dijauhi dan dihina. Suatu malam, ia melihat Pak Darman sedang berbagi makanan dengan seorang pemulung tua. Meskipun hidup sederhana, mereka tetap berbagi dan saling membantu. Hati Haji Salman tersentuh. Ia menangis dalam hati. Aku salah. Aku selama ini hanya memikirkan diri sendiri. Ya Allah, ampuni aku. Malam Lailatul Qadar yang menyelamatkan. Pada malam ke-27 Ramadan, Haji Salman merasakan sesuatu yang aneh. Langit terlihat lebih terang, angin malam terasa hangat. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar. Bulunya memendek, kakinya memanjang, dan ia kembali menjadi manusia. Ia terbangun di halaman masjid, tubuhnya berkeringat dan penuh debu. Pak Darman yang baru keluar dari masjid terkejut. Pak Haji, dari mana Anda muncul? Haji Salman terdiam, menatap tangannya yang kembali seperti semula. Ia lalu menangis terseduh-seduh. Pak Darman, aku telah diberi pelajaran dari Allah. Pak Darman tersenyum bijak. Allah Maha Pengampun, Pak Haji. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Jika Anda benar-benar bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Haji Salman yang baru. Di hari Idul Fitri, Haji Salman hadir di masjid dengan pakaian sederhana. Tak ada lagi sombong di wajahnya. Ia berdiri di depan warga, berbicara dengan suara bergetar. Saudara-saudaraku, aku telah diuji oleh Allah. Kesombonganku membuatku lupa bahwa harta dan jabatan bukan segalanya. Mulai sekarang, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Warga terdiam, lalu tersenyum. Ramadan kali ini benar-benar membawa perubahan. Bukan hanya bagi Haji Salman, tapi bagi seluruh desa. Pesan moral, jangan biarkan kesombongan menguasai hati kita. Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri, bukan untuk meninggikan diri. Jika kita tidak belajar dari ujian, mungkin suatu hari Allah akan memberikan pelajaran dengan cara yang tidak kita duga. Selamat jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.